Permisi, Bu. Iya, Ibu. Kenapa? Iya, Bu Bidan. Saya boleh pulang nggak? Oh, mau pulang hari ini? Iya. Udah 2 hari juga, Bu. Gimana, Bu? Dedeknya udah bisa nyusuin belum? Nggak ada keluhan sama si Dedek? Iya, Bu. Udah nggak ada keluhan dedeknya. Iya, udah bisa nyusuin juga. Oh, baik. Nanti saya cek dulu ya, dedeknya ya. Oh, baik. Nanti dicek dulu. Ya, Ibu ditunggu di ruangan dulu ya, Bu ya. Nanti saya ke sana. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada stetoskop bayi, lalu tisu, jam tangan. Sini ada pulse swab, termometer, pen light, medlin, sama umbilical cord. Lalu handscoon 2 pasang, kasa dan tong spatel. Lalu kom yang berisi kapas dan air detetek. Bengkok atau apron, pakaian ganti bayi, handuk. Lalu bak untuk barutan klorin, timbangan. Terus di sini ada lampu sorot dan tong sampah kering dan basah. Selanjutnya kita mempersiapkan ruangan. Yang pertama pastikan ruangan dalam keadaan hangat. Matikan AC atau kipas angin. Lalu tutup jendela dan pintu. Dan siapkan lampu sorot untuk pengamatan bayi. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita untuk melakukan persiapan diri. Yang pertama, kita memakai apron. Lalu memakai masker. Lalu kita mencuci tangan. Sebelum mencuci tangan, sebaiknya kita gulung dengan baju kita sampai ke siku dan lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan. Basahi tangan dengan air mengalir, lalu diberi sabun. Dan dibilas dengan air mengalir. Lalu dikeringkan dengan handuk. Lalu kita taruh bayi dengan posisi terlentang. Setelah itu kita memakai handscoon. Lalu kita buka pakaian bayi. Tidak terdapat feses. Jika terdapat feses, kita bersihkan dahulu lalu ganti handscoon kembali. Kita singkirkan baju kotornya. Setelah taruh di bak pakaian kotor, lalu kita pasangkan handuk sebagai alas bayi.
Lalu setelah itu kita perhatikan keadaan umum bayi, seperti warna kulitnya, kemerahan, ekstremitasnya lengkap, tonus ototnya bergerak aktif. Selanjutnya kita lakukan penimbangan pada bayi. Sebelum melakukan penimbangan, pastikan timbangan dialasi oleh perlak dan kain. Lalu dimulai dengan angka 0. Lalu kita melakukan penimbangan pada bayi. Berarti 2,8 kg. Setelah itu kita melakukan pengukuran panjang bayi. Panjangnya 50 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala bayi. Kita menggunakan Medline ya. Kita ukur frontal dan occipitoknya. (34 cm). Lalu kita ukur juga lingkar dadanya. Lingkar dadanya 33 cm. Setelah itu kita mengukur sebelum diukur suhunya, kita lap ketiaknya dahulu dengan tisu. Kita tunggu sampai bunyi. Suhunya 36,6 derajat Celcius. Lalu buang bekas tisu ke bengkok. Selanjutnya kita ambil stetoskop dan bersihkan diafragma stetoskop menggunakan kapas alkohol. Bersihkan. Setelah itu kita palpasi di bagian kiri sternum bayi menggunakan jari telunjuk antara interkostal kedua sampai interkostal kelima. Setelah itu kita dengarkan bunyi jantungnya. Lalu kita hitung menggunakan jam selama 1 menit atau 60 detik. (132 kali per menit). Setelah itu kita dengarkan bunyi nafasnya. Tidak ada lagi, tidak ada wheezing. Lalu kita hitung nafasnya selama 60 detik. Nafasnya 45 kali per menit. Lalu setelah itu kita hitung nadinya menggunakan jam selama 60 detik juga. Nadinya 105 kali per menit, normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Kita raba bagian kepalanya, simetris bentuknya, lalu tidak ada trauma jalan lahir, tidak ada kaput, subsadenum, dan sepal hematom. Ubun-ubunnya cekung, belum menutup,
lalu tidak ada pembengkakan, tidak ada sutura, dan tidak terdapat molase. Rambutnya berwarna hitam, lebat, dan tidak ada kerontokan. Selanjutnya kita periksa matanya. Kita lihat bentuknya simetris dengan telinga, jumlahnya ada 2, tidak ada sekret, skleranya putih, konjungtivanya tidak pucat, tidak ada tanda infeksi. Lalu kita cek refleks labringnya. Labringnya positif dan eye blinknya positif. Selanjutnya kita cek telinganya. Terdapat telinganya 2, bentuknya simetris dengan mata, lalu telinganya tidak menempel di kepala. Terdapat tulang patilambo. Lalu kita lihat terdapat lubang telinga. Kita lihat lubang telinganya tidak ada sekret, telinganya bersih. Lalu kita cek pendengarannya. Adek, pendengarannya aktif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada hidung bayi. Kita lihat hidungnya bersih, simetris, terdapat 2 lubang hidung, tidak ada pernapasan cuping hidung. Lalu kita cek menggunakan internet. Tidak ada pengeluaran dan tidak ada polip. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa mulutnya bayi. Mulutnya bersih, simetris, lalu bibirnya tidak terdapat sumbing di bibir dan di langit-langit, tidak ada penebalan pada lidahnya. Lalu kita cek refleksnya. Refleks rutingnya positif. Refleks swallowingnya positif. Dan refleks suckingnya juga positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Kita lihat lehernya simetris, pendek lehernya. Lalu kita raba, tidak terdapat benjolan pada kelenjar getah bening dan tiroid. Lalu kita cek refleks tonic neck-nya. Terdapat refleks tonic neck. Lalu kita ke dada. Lihat dadanya simetris, tidak ada kelainan, putingnya menonjol. Lalu kita cek bunyi nafasnya, tidak ada wheezing ataupun stridor, bunyi jantungnya reguler, cek diafragmanya, tidak terdapat bising usus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan. Kita lihat bahunya simetris, gerakannya aktif. Kita lihat jarinya, kanan 5, kiri 5, tidak sindaktili ataupun polidaktili, tidak terdapat kelainan. Lalu kita cek refleks menggenggamnya positif, kanan dan kiri. Kita cek refleks morongnya positif. Lalu kita cek perutnya simetris, tidak tali pusatnya masih ada, terdapat penonjolan tali pusat saat menangis, tidak terdapat tanda infeksi, tidak terdapat massa pada abdomennya. Lalu kita dengarkan bising ususnya selama 1 menit. Bising ususnya 15 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada genitalianya. Kita lihat
testis berada dalam skrotum. Panjang penisnya kira-kira 4 cm. Kita cek lubangnya. Terdapat lubang penisnya di ujung depan. Lalu tidak ada kelainan. Kita cek prefect kremasternya positif. Lalu kita cek lubang anusnya. Terdapat lubang anus, tidak ada kelainan. Lalu kita periksa kakinya. Kita cek gerakannya aktif. Lalu kakinya bentuknya simetris. Jumlah jarinya kanan 5, kiri 5. Lalu kita cek refleks Babinski-nya positif, kanan dan kiri. Lalu kita cek refleks walking-nya. Kita angkat badannya positif. Lalu kita cek bagian punggungnya. Tidak terdapat pembengkakan atau benjolan, tidak terdapat cekungan, tidak terdapat kelainan. Lalu kita lihat kulitnya, sudah tidak terdapat vernix caseosa, warna kulit kemerahan, tidak ada tanda lahir atau ruang pokok. Lalu selanjutnya kita rapikan bayi kembali. Kita ambil baju yang baru. Kita beri kasa. Kita pasang kasa yang baru. Kalau kita berikan bayi ke ibu dan selanjutnya kita bereskan alat-alat. Kita buang sampah kering ke yang kering, basah ke yang basah. Kita masukkan mereka ke larutan klorin. Lalu buang airnya ke sampah basah. Lalu masukkan ke larutan klorin. Jadi kita buka apem.
sarung tangan ditulis. Setelah itu kita mencuci tangan. Baik Ibu, silahkan duduk. Ya, misi ya Bu ya. Saya akan jelaskan hasil pemeriksaan yang tadi ya Bu ya. Iya, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya sama didiknya ya, dari kepala sampai kaki. Alhamdulillah semuanya normal ya Bu ya. Dari nadinya itu 123 kali per menit, respirasinya itu 42 kali per menit, suhunya itu 36,6 derajat Celcius ya Bu ya, semuanya normal. Lalu refleksnya juga tadi semuanya normal ya Bu ya. Ibu kan nanti mau pulang ya, udah nggak ada keluhan ya, dedeknya juga udah bisa nyusu ya Bu ya. Jadi nanti perawatan di rumah itu paling nanti cuman menjaga kehangatan dedeknya, menggunakan dong, boleh, jangan terlalu dikenain ke kipas. Kalau misalnya mau pakai kipas, kipasnya dipantulin ke tembok ya Bu ya, biar nggak langsung ke dedek. Atau kalau misalnya mau pakai AC, AC-nya jangan terlalu dingin ya Bu ya. Terus kalau bisa di rumah dipakein topi. Kenapa? Karena pengeluaran panas itu lebih cepat lewat kepala, jadi nanti dia akan lebih cepat untuk menguapnya ya Bu ya. Jadi kalau bisa di rumah itu dipakein topi. Lalu kulitnya sekarang kan masih ada kayak putih-putih ya Bu ya, itu kan namanya vernix caseosa. Nanti lama-lama akan hilang seiring waktu, apalagi ditambah dimandiin juga nanti cepat hilangnya ya Bu ya. Lalu kalau misalnya kulitnya itu merah, itu tandanya bagus ya Bu. Terus sering dijemur di rumah ya Bu ya, supaya kulitnya itu merah, nggak jadi kuning ya. Kalau kurang matahari nanti jadi kuning dedeknya ya Bu ya. Berarti harus sering dijemur ya Bu dedeknya ya. Lalu nanti untuk tali pusatnya di rumah jangan dikasih apa-apa Bu, dikasih kasa aja ya. Iya, mama saya suka kayak ngasih tahu kayak suruh dikasih apa gitu nanti di pusernya. Nanti saat matanya dikasih dari luar ke dalam ya Bu ya, kayak gini gitu ya. Sehari sekali aja, dari sini ke sini ya Bu ya. Langsung aja ya Bu ya, pakai ini ya, nggak usah pakai cotton bud, nggak usah pakai tangan ya. Terus tadi kan waktu hari pertama kan habis lahir udah saya imunisasi ya Bu ya. Udah saya imunisasi vitamin K itu untuk mencegah perdarahan di otak. Lalu yang setelah mandi besokan harinya itu kan udah saya imunisasi juga tuh, imunisasi hepatitis B ya. Jadi nanti paling imunisasi selanjutnya itu yang BCG ya Bu ya, sama polio 1 nanti pas umur 1 bulan ya Bu ya. Oh berarti nanti imunisasinya itu sebulan lagi ya Bu ya, buat BCG sama polio 1 ya Bu. Ada yang tanyain lagi nggak Ibu? Sudah paham cara perawatan dedeknya di rumah? Sudah. Ya, habis itu nanti ada tanda bahayanya juga ya Bu ya untuk bayi baru lahir ya. Tanda bahayanya itu nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit. Terus terdapat retraksi dada. Jadi kayak dadanya itu pas tarik nafas, jadi kayak agak ke dalam gitu ya Bu ya. Terus suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius. Warnanya kuning atau biru. Lalu hisapan pas lagi menyusui itu lemah, tidur terus, lalu ada muntah, tali pusatnya merah dan bengkak ya Bu ya. Nah terus nanti kalau misalnya di rumah itu dedeknya tidur terus, nanti dibangunin aja Bu buat disusuin ya. Boleh 2 jam sekali atau 3 jam sekali gitu ya. Jangan nyusuinnya pas dedek bangun baru disusuin, jangan. Jadi kalau sudah dedeknya tidur dibangunin aja buat nyusuin ya gitu. Nah ada yang tanyain lagi nggak Ibu? Tidak? Oh ya sudah. Berarti Ibu udah boleh pulang ya. Ya nanti paling kunjungan ulang lagi pas 1 minggu ya Bu ya. Baik. Tidak. Ya sudah. Sehat-sehat ya Bu ya, sampai ketemu 1 minggu kemudian.